Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyline. Di video kali ini Admin akan merangkum sebuah film fantasi berjudul Odd Thomas yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang pemuda yang bisa melihat arwah orang yang sudah mati. Tak hanya itu, ia juga bisa melihat tanda-tanda seseorang yang akan menemui ajalnya. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang pemuda bernama Odd Thomas yang merupakan koki di sebuah restoran kecil di kota bernama Pico Mundo. Odd ini mewarisi keahlian luar biasa dari ibunya, yaitu bisa melihat hantu atau biasa dipanggil sebagai IndiHome. Lalu, pada tanggal 14 Agustus, ia melihat gadis bernama Penny Callisto di luar apartemennya. Penny ini tak mengucapkan sepatah kata pun, namun terus mengikuti Odd kemanapun juga. Odd lalu bercerita kalau ayahnya memasukkan ibunya ke sebuah institusi karena berpikir ibunya itu gila. Jadi Odd sampai sekarang menyembunyikan keahliannya itu karena takut nantinya berakhir seperti sang ibu. Penny lalu mengarahkan Odd ke jalan tempat mereka bertemu dengan pria bernama Harlow Lenderson yang berada di mobilnya. Di situ Odd melihat ada bercak darah di saku Harlow. Dan saat Penny menepuk pundak Odd, ia segera mendapatkan vision tentang asal darah tersebut. Di mana darah itu ialah darah Penny, karena sebenarnya Penny ini sudah meninggal dibunuh oleh Harlow. Odd pun mencoba menangkap Harlow, namun Harlow segera kabur. Keduanya lalu terlibat aksi kejar-kejaran sampai masuk ke sebuah rumah yang sedang ada pesta di kolam renang. Saat mereka memasuki rumah, Harlow lalu meraih anak kecil dan mencoba menyandranya. Namun Odd langsung mengikutinya lalu memukul kepala Harlow menggunakan lampu. Keduanya kemudian terlibat perkelahian. Sampai akhirnya Harlow knock Odd saat dipukulkan kepalanya ke arah cermin. Setelah dendamnya terbalaskan, Penny pun mendekati Odd dan meyakinkan Odd kalau kini ia akan pergi ke tempat yang lebih damai. Gak lama kemudian, kepala polisi bernama Wyatt Porter menegur Odd atas kerusuhan yang terjadi di tempat ini. Tapi menurut Odd, ia terpaksa melakukan hal itu agar Harlow cepat-cepat tertangkap sebelum ia membunuh orang lagi. Saat Odd sedang berjalan pulang, ia bertemu sekelompok orang tanpa wajah yang memakai baju kru bowling warna merah dan hitam. Orang-orang itu kemudian membawa Odd ke apartemennya. Sambarnya sosok tak dikenal menembak jatuh orang-orang itu dan hanya menyisakan satu yang membawa Odd ke kamar apartemennya, di mana orang itu meminta Odd untuk menyelamatkannya. Saat Odd terbangun di pagi harinya, ia sadar kalau kejadian itu adalah sebuah tanda dari firasatnya tentang akan adanya pembantaian di kota ini. Odd kemudian berangkat bekerja. Dari saat itu juga, pacar Odd yang bernama Stormy Lily datang untuk sarapan sego megono. Odd dan Stormy ini ternyata sudah dekat dari kecil, di mana keduanya pernah mendapatkan kartu dari seorang peramal yang meramalkan kalau mereka akan terus bersama selamanya. Ketika Odd sedang asik-asiknya memasak, tiba-tiba muncullah makhluk mengerikan yang masuk ke restoran. Makhluk itu disebut sebagai Bodax, yang merupakan makhluk supranatural dan sebagai penanda akan datangnya kematian. Sebelumnya Odd pernah bertemu pria yang juga bisa melihat Bodax, tapi saat pria itu menunjukkan kalau dirinya melihat Bodax, si Bodax pun langsung membunuh pria tersebut. Jadi jika melihat Bodax, syukur epen-epen ora weruh bae. Seperti Odd yang berpura-pura untuk tak melihat makhluk supernatural tersebut. Tak lama kemudian lebih banyak Bodax datang dan mengerumuni seorang pria berjas pink. Odd pun terus mengamati pria yang Odd sebut sebagai pria jamur.
Tapi saat hendak mengikutinya, rekan kerjanya yang bernama Viola cerita ke Odd tentang mimpinya yang aneh. Viola mengungkapkan kalau ia melihat dirinya sendiri meninggal di tanah bersama seorang pria tak dikenal. Viola juga memberitahu detail pria itu yang mengenakan baju kru bowling hitam dan merah. Sontak Odd pun terkejut karena Odd juga bermimpi para kru itu dibantai. Setelah memberitahu Viola kalau ia akan baik-baik saja, Odd langsung pergi keluar mencari pria jamur yang sedang dikerumuni bodaks. Ia kemudian sampai di sebuah toko es krim tempat pacarnya bekerja. Keduanya lalu mengobrol sejenak, namun pandangan Odd masih teralihkan saat melihat pria jamur yang membeli 2 es ember sedang dikelilingi beberapa bodaks. Odd pun memutuskan untuk mengikuti pria itu ke rumahnya. Tapi saat sampai di rumah pria itu, Odd tak lagi melihat para bodak yang berkerumunan. Tentunya ini menjadi hal yang aneh karena bodak biasanya meninggalkan targetnya setelah orang itu sudah meninggal. Saat pria itu kembali pergi meninggalkan rumahnya, Odd mengambil kesempatan ini untuk menyelinap masuk ke rumahnya. Tapi baru saja masuk ke rumah, tiba-tiba hembusan angin dingin muncul dan Odd melihat beberapa roh datang dari sebuah pintu. Odd yang penasaran membuka pintu tersebut dan melihat seberkas cahaya sinar keluar dari lubang tembok. Jadi Odd memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut, namun sebuah cairan hitam mulai menutupi ruangan itu. Odd pun langsung lari keluar setelah melihat bodak keluar dari lubang tersebut. Lubang itu juga semakin membesar dan mencoba menarik Odd ke dalamnya. Untungnya Odd berhasil kabur dan bersembunyi di balik pintu. Setelah para bodas pergi, Odd mendapatkan panggilan dari Stormy yang bertanya mengenai informasi apa yang sudah Odd dapat tentang pria jamur. Odd pun langsung menyelidiki seisi rumah dan menemukan beberapa file seri pembunuhan terkenal, dan ternyata nama asli pria itu adalah Robert Robertson. Selang tak lama, Odd mendengar seseorang datang, jadi ia langsung keluar dari rumah itu. Sebelum pergi, Odd mendapati kalau Robert menghapus tanggal 15 Agustus di kalendernya. Jadi Odd menyimpulkan kalau Robert bermaksud untuk membunuh orang di tanggal 15 Agustus. Beberapa saat kemudian, Odd lalu menyelinap keluar lewat jendela sedang seorang pria masuk ke rumah sambil mencari Robert. Di saat yang sama, 2 anjing bulldog tiba-tiba menggonggong ke arah Odd. Jadi Odd pun langsung bersembunyi di atap agar tidak ketahuan. Odd kemudian pergi menemui Wyatt yang sedang bakar-bakaran di rumahnya dan memberitahu temuannya tentang Robert. Tak lama kemudian, petugas polisi baru bernama Brent Eccles tiba bersama pacarnya yang bernama Lisette. Wyatt kemudian pergi mengecek catatan di MV dan menemukan kalau Robert sudah pindah kota 5 bulan yang lalu setelah mendapat warisan dari ibunya. Selain itu, Robert juga tak memiliki catatan kejahatan yang artinya mereka tak perlu menangkap dia. Tapi Wyatt akan tetap menyuruh petugas untuk mengikuti Robert. Odd lalu pergi menemui Stormy untuk piknik di menara gereja. Namun saat hendak menyiapkan makanan di atas menara, Odd tak sengaja melihat Robert menuju ke arah mereka. Jadi mereka pun langsung bersembunyi. Odd lalu mengintip ke balik pintu, di mana ia melihat keluar dan si Robert mulai menggedor-gedor pintunya. Jadi Odd serta Stormy langsung kabur, sedang Robert dengan marah mengejar mereka sambil merusak fasilitas gereja. Setelah kabur, mereka pun langsung menghubungi Wyatt untuk melaporkan kejadian itu. Sedangkan Odd dan Stormy pergi ke restoran di mana ia dan pria bernama Oz sedang COD kalung baja berbentuk hati yang sebelumnya Odd pesan. Alasan Odd memesan kalung ini karena ia mendapatkan vision tentang peluru yang menembus sebuah jantung. Bersama dengan itu, Wyatt menelepon Odd untuk memberitahu kalau gereja sudah hancur. Tapi anehnya tidak ada sidik jari Robert.
Wyatt lalu meminta Odd untuk mengantarkan Stormy pulang karena larut sudah hari. Namun, bukannya mengantar Stormy pulang, Odd entah mengapa malah pergi ke klub Arena Blowing. Stormy lalu bertanya apa kejadian ini bersangkutan dengan mimpinya. Odd pun menjawab iya, dan benar saja saat mereka masuk ke dalam, Odd menemukan kalau seragam kru bowling dengan anehnya berganti dari warna emas menjadi hitam dan merah seperti yang dimimpi Odd. Mereka pun khawatir kalau Robert mungkin akan membantai para karyawan bowling nanti besok. Jadi Odd meminta Wyatt untuk mengirim petugas untuk berjaga di area bowling. Kemudian saat Odd dan Stormy kembali keluar, petugas Simon Werner yang diutus Wyatt mendekati mereka dan menanyakan alasan kenapa Robert itu berbahaya. Tapi karena Odd tak bisa memberitahu kemampuannya ke Werner, jadi Odd memberitahu kalau Robert tadi ngamuk di gereja. Stormy lalu melihat tato di lengan Werner bertuliskan POD, jadi ia tanya apa artinya. Namun Werner tak bisa menjawab karena artinya tidak senonoh. Setelah itu, Odd dan Stormy pergi ke rumah Viola untuk mencari tahu apa lagi yang ia lihat di mimpinya. Viola pun mengungkapkan kalau ia melihat lampu berkedip-kedip, ia juga mendengar musik anak-anak, lalu suara gemuruh berkerumunan yang diikuti dengan suara air. Tak hanya itu saja, Viola juga merasa ia dipukul dengan cepat menggunakan tongkat baseball dan tangannya berlumuran darah. Viola pun kaget saat ingat kalau ia juga melihat banyak mayat di dalam mimpinya. Odd lalu segera memeriksa anak Viola, di mana ia melihat beberapa bodak melayang di atas anak Viola. Tapi Odd tak memberitahu Viola karena takut Viola panik. Sebelum pergi, Odd menyarankan Viola agar keluar dari rumah tanpa memberitahu siapapun kemana ia akan pergi. Selama perjalanan pulang, Stormy khawatir dengan keselamatan Odd, jadi mereka menepi dulu untuk menenangkan ketakutannya. Tapi tiba-tiba mereka mendengar seorang wanita berteriak. Dan ternyata itu adalah Lisette yang dikejar oleh dua anjing bulldog milik Robert. Anjing itu menyerang Lisette dengan beringas sampai akhirnya terdengar suara tembakan dua. Suara tembakan itu ternyata berasal dari seorang pria bersenjata bernama Kevin Goss yang menangis sambil menjelaskan kalau ia ingin menembak anjing-anjing itu guna menyelamatkan Lisette. Tak lama kemudian polisi tiba dan dari hasil otopsi mereka menemukan Lisette terkena pukulan di matanya, yang artinya Lisette adalah korban pembunuhan. Odd lalu memberitahu Wyatt kalau anjing-anjing itu milik Robert, jadi Wyatt segera menyuruh petugasnya untuk mencari Robert. Sebelum pergi, Odd memberi Wyatt kalung bentuk hatinya dan meminta agar Wyatt memakainya. Singkat cerita, saat sampai apartemen Stormy, Odd melihat sebuah van putih berhenti di luar. Odd pun menduga kalau Wyatt mengirim seseorang untuk melindungi Stormy. Karena merasa Stormy sudah aman, Odd pun memilih untuk pulang ke rumahnya. Namun, saat sampai di rumah, ia melihat ada pistol di lantai dan lampu kamar mandinya menyala-nyala. Dan ketika Odd memeriksanya, ia dibuat terkejut dengan mayat Robert yang tergeletak di bak mandi. Dari sini Odd pun sadar kalau seseorang sedang menjebaknya. Jadi ia menangani mayat Robert sendirian daripada memanggil polisi. Setelah memeriksa mayatnya, Odd menyimpulkan kalau Robert meninggal sudah cukup lama dan berpikir kalau Robert yang ia temui di gereja adalah rohnya. Odd menduga kalau Robert menyalahkan Odd atas kematiannya meskipun ia tak tahu apa alasannya. Odd lalu membungkus mayat Robert dan membawanya pergi untuk dibuang. Selama perjalanan, Odd melihat penjara terbengkelai dan memutuskan untuk membuang Robert di sana. Odd kemudian meletakkan mayat Robert ke ruang gas dan pergi begitu saja. Saat di perjalanan pulang, Odd melihat banyak bodak yang artinya akan ada pembantaian. Jadi ia pun berniat untuk mampir ke rumah Wyatt. Sementara itu Wyatt yang sedang makan bersama istrinya bernama Carla diganggu oleh suara bel. Ketika Wyatt membukakan pintunya,
seorang pria misterius sudah berdiri di depan dan langsung menembak Wiat 3 kali. Ketika Odd sampai di rumah Wiat, ia pun terkejut mengetahui kejadian itu. Jadi ia pun langsung pergi ke rumah sakit, di mana Carla memberitahu kalau Wiat masih selamat berkat kalung hati yang sebelumnya dikasih oleh Odd. Di keesokan harinya, atau tepatnya tanggal 15 Agustus, Odd lalu kembali ke rumah Robert, di mana ia menemukan kalau sebelumnya Robert menjelajahi situs tentang membuat bom serta satanisme. Robert juga berencana untuk menyewa mobil van putih. Dan di saat itu juga Odd mendapatkan panggilan dari Stormy. Sambil mendongeng, Odd lalu memeriksa lemari es milik Robert dan menemukan potongan gigi dan jari di kulkas Robert. Saat Odd ingin pergi, hantu Robert muncul dan mencoba memukul Odd. Tapi karena ia sudah menjadi hantu, jadi pukulannya pun tak kerasa di Odd. Akan tetapi Robert tetap menyerangnya dengan menggunakan energi untuk melemparkan barang-barang di sekitarnya. Saat Robert hendak membanting kompor ke arahnya, Odd langsung menyadari kalau gasnya bocor. Jadi ia segera melompat keluar sebelum akhirnya gas itu meledakkan rumah Robert. Setelah itu, Odd sadar kalau visionya tentang peluru yang mengenai hati bukanlah Wiat, melainkan Robert. Jadi ia langsung pergi untuk memeriksa mayat Robert di sel gas. Dan benar saja, Odd melihat luka di dadanya bersamaan dengan tato bertuliskan POD. Odd pun menyimpulkan kalau Robert dan Werner bekerja sama dan tato itu memiliki arti Prince of Darkness atau Pangeran Kegelapan. Odd berspekulasi Werner membunuh Robert dan mencoba untuk menjebaknya. Odd kemudian segera pergi ke mall setelah menyadari kalau Werner akan melancarkan serangannya di sana. Odd lalu pergi ke ruang pengawasan keamanan sambil membawa tongkat baseball. Di sanalah Odd menemukan anggota staf keamanan sudah mati. Bersamaan itu, seorang pria bertopeng muncul. Odd pun langsung memukulnya dengan tongkatnya. Dan saat topeng itu dibuka, ternyata pria itu adalah Brand Eccles. Jadi, Werner Eccles dan Robert ternyata satu tim, di mana pascae Eccles sengaja melepas anjing-anjing milik Robert untuk membunuh Lisette, karena Lisette menemukan foto rencana mereka untuk mengebom mall. Odd lalu melihat kalau Eccles masih mengenakan seragamnya dengan anti peluru, dan begitu mereka berhasil meledakkan mall, Werner dan Eccles akan berpura-pura kembali menjadi polisi layaknya pahlawan. Selain itu, Odd juga menyadari kalau para bodak tak mengerumuni Eccles maupun Werner karena para bodak tahu kalau Odd bisa melihat mereka. Jadi semua itu hanyalah pancingan. Odd kemudian mengambil pistol Eccles yang hanya tersisa 4 peluru dan lanjut mencari Werner. Lalu saat ia melihat sekeliling mall, Odd melihat Viola peserta putrinya sedang duduk di sekitar karyawan bowling. Odd pun langsung memberitahu mereka untuk pergi dari mall. Selang tak lama Odd mendengar musik anak-anak dari komedi putar. Tak hanya itu, suara kerumunan juga mulai dengar dari TV yang menyiarkan acara olahraga. Hingga akhirnya, tak lama kemudian, segerombolan bodak memasuki mall melalui portal. Kepanikan pun mulai terasa saat seorang wanita berteriak kalau ada orang yang memegang pistol. Orang-orang di sana pun langsung lari panik bahagia, tapi sistem keamanan otomatis mengunci seluruh bangunan. Lalu selang tak lama, pria bersenjata muncul dan menembakkan senjatanya ke dalam toko es krim. Karena pacarnya sedang kerja di toko es krim itu, alhasil Odd segera menghentikan pria aksi itu dengan menembaknya selama 3 kali meskipun tembakannya itu meleset. Setelah tembakan ketiga, para bodak berkerumun mencoba menghentikan Odd, seolah-olah mereka tak mau Odd membunuh pria tersebut. Odd pun sedikit kesusahan untuk menghampiri pria bersenjata itu, sampai akhirnya Odd berhasil menembak kepala si pria bersenjata tersebut. Odd kemudian segera memeriksa toko es krim, siapa tahu Stormy tertembak, tapi untungnya Stormy baik-baik saja. Setelah melihat Stormy baik-baik saja, Odd sadar kalau serangannya belum selesai karena ia masih melihat roh Lisette.
Dan saat ia melepas topeng pria bersenjata, Odd mendapati kalau pria itu adalah Kevin Ghost yang menembaki anjing milik Robert. Lysiete kemudian mengarahkan Odd ke tempat parkir di mana ia menemukan van berwarna putih. Karena pintu van itu terkunci, jadi Odd meminta bantuan orang lain untuk membukanya. Sampai akhirnya mereka menemukan kalau di dalam mobil van itu adalah bahan peledak yang sudah disetting waktunya kurang dari 3 menit. Di samping itu, Werner berjalan keluar dari tempat parkir. Namun setelah satu bodak merasukinya untuk memberitahu tentang kehadiran Odd, Werner pun segera menembaki Odd dan memukulnya. Tapi Odd berhasil menyalakan van dan membawa van itu keluar dari tempat parkir. Sedangkan Werner terus mencoba menghentikan Odd dengan bergelantungan di samping mobil tersebut. Werner menembaki Odd lagi, tapi tembakannya meleset. Ketika Werner masuk ke dalam van, Odd langsung melompat keluar sebelum akhirnya mobil itu jatuh ke dalam selokan besar. Dan bersamaan itu, mobil van itu pun meledak dengan sangat dahsyat. Odd lalu tersadar dari pingsannya dan terbangun di rumah sakit bersama Stormy di sisinya. Adapun Carla yang memberitahu kalau Wyatt selamat dan mereka akan mengarang cerita agar kemampuan Odd tetap menjadi rahasia dan tidak diketahui publik. Setelah kejadian itu, terungkaplah kalau Eccles dan Werner membentuk pemujaan setan saat mereka masih remaja. Sampai akhirnya mereka bergabung dengan kepolisian agar kejahatan mereka tetap terjaga. Setelah bertemu dengan Robert dan Ghost, keduanya berencana untuk menyusup ke kota dan membunuh mereka secara perlahan. Kini Odd menjadi pahlawan kota karena mencegah ratusan kematian. Setelah meninggalkan rumah sakit, Odd diberi rumah oleh kepolisian di mana ia akan tinggal bersama Stormy untuk melupakan hantu, bodak, dan juga pekerjaannya di restoran. Lalu di suatu hari, Wyatt, Carla, dan Viola mendatangi pasangan itu. Carla memberitahu Odd kalau petugas koroner akhirnya berhasil menemukan tubuh Stormy. Dari situlah Odd sadar kalau selama ini ia sudah menahan roh Stormy agar tetap bersamanya. Sebenarnya, Odd sudah tahu kalau Stormy meninggal saat terjadi penembakan di toko es krim, namun ia masih belum bisa menerimanya. Jadi Wyatt meminta Odd untuk mengikhlaskan kepergian Stormy dan melanjutkan kehidupan berikutnya. Odd kemudian mengucapkan selamat perpisahan ke Stormy dan meyakinkannya kalau mereka akan bertemu lagi. Seketika, Stormy pun keluar dari jendela dan menghilang menjadi kupa-kupa. Beberapa hari kemudian, Odd lalu bepergian ke Las Vegas sambil menunggu kemampuannya agar bisa melihat Stormy lagi, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Odd Thomas. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.